Shalom, selamat bergabung dengan program Sikat Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih ada waktu bagi kami untuk menyelidiki firman. Kiranya tuntunan Roh Kudus menyertai masing-masing kami, sehingga ini menjadi berkat kehidupan bagi kami sementara kami menanti kedatangan kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, sikap yang kami kasihi dalam nama Yesus. Lanjutan 7 alasan mengapa orang Kristen tidak menguruskan Sabat, yaitu alasan yang keenam dan alasan yang ketujuh. Dan ini sebenarnya kami dapatkan dari beberapa apologet Kristen, baik di media sosial, TikTok, dan YouTube. Termasuk di FB. Ada banyak alasan-alasan ini kami dapatkan dari sana. Di dalam Mazmur tahun 9:34 perlu kita ingat bahwa Allah berkata, "Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah." Artinya, firman Tuhan tidak berubah-ubah. Yang kedua, Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kekal selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga menjadi gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Artinya, firman Tuhan itu tidak berubah-ubah. Prinsip dasarnya sangat kekal. Itu sebabnya alasan yang keenam, mengapa orang Kristen tidak menguduskan Sabat lagi. Mereka katakan, orang yang menguduskan Sabat wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Mari kita lihat Alkitab kita. Pendapat ini sungguh menyesatkan. Untuk itu perlu diluruskan agar jangan tersesat. Perlu kita ketahui bahwa hukum Taurat adalah seluruh kitab Musa dari Kejadian hingga Ulangan. Boleh Anda baca dalam kamus Alkitab di belakang halaman 325 bahwa hukum Taurat adalah seluruh kitab Musa dari Kejadian hingga Ulangan. Hukum Taurat itu dibagi dua bagian. Yang pertama, hukum Allah yang ditulis oleh jari Allah sendiri, yaitu 10 hukum Allah. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Lalu yang kedua, hukum Taurat yang ditulis oleh Musa, yaitu dibagi 4. Yang pertama, civil law atau hukum-hukum sipil yang mengatur akan sosial atau pemerintahan bangsa Israel. Sanitary law, hukum kesehatan dan kebersihan yang mengatur kesehatan. Terlebih di Indonesia ada COVID, pernah ada 7 hari dikurung, ada 14 hari, ada 21 hari. Itu bagian daripada sanitary law. Yang ketiga, dietary law, yaitu hukum makanan dan minuman. Hukum makanan, masih ingat bahwa makanan manusia ada 3 jenis. Yang pertama, buah-buahan, sayur-sayuran, dan daging atau binatang yang halal. Alkitab mencatat makanan hanya 3 macam itu. Di luar itu bukan makanan. Yang keempat, sacrificial law atau ceremonial law, hukum upacara, korban, dan sunat. Inilah satu-satunya yang berakhir di salib. Sesuai dengan Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17, yaitu sacrificial law atau ceremonial law atau hukum-hukum upacara, korban, dan hukum sunat. Kenapa? Kita lihat sifat dari 10 hukum Allah. Keluaran 32:16, hukum ini ditulis oleh Allah oleh jarinya sendiri di 2 loh batu. Karena apa? Hukum ini adalah sifat dan tabiatnya sendiri. Kita perhatikan, bila mana Anda punya Alkitab dalam Matius pasal 22, 37 sampai 40, bahwa hukum Allah itu dibagi 2. Hukum Allah yang ke-10 bagi 2. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia.
yaitu kasih kepada Allah, hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Jangan ada ilah lain di hadapan hadirat. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Jangan menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja. Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Enggak boleh kamu bekerja. Baik anakmu laki-laki, baik anak perempuan, dan seterusnya. Sebab Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya selama 6 hari. Pada hari ke-7 Allah berhenti. Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskan hari ke-7. Itulah hukum keempat. Kasih kepada Allah. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasih kepada sesama manusia. Apa itu? Hukum kelima sampai hukum ke-10. Kedua hukum ini sama nilainya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan menjadi saksi dusta. Hukum yang ke-10, jangan mengingini. Ini adalah kasih kepada sesama manusia. Itu sebabnya Yesus dengan bijaksana mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah 10 hukum Allah. Perhatikan ayat yang ke-40. Dalam Matius pasal 22 ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan kata lain, Alkitab ini bila mana diperas, maka yang muncul adalah 10 hukum. Yang lainnya adalah sejarah, bagaimana mempertahankan 10 hukum dan kejadian-kejadiannya. Tetapi seluruhnya adalah 10 hukum Allah. Alkitab yang berkata, Matius 22 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Itu sebabnya Yohanes 4 ayat 8, Allah itu adalah kasih. Hukumnya juga adalah kasih. Melanggar satu dari 10 hukum ini sama dengan melanggar seluruhnya. Kenapa? Itu kasih Allah, sifat Allah. Tidak boleh dipisah-pisahkan satu yang lain. Yakobus pasal 2:10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Itu sebabnya 10 hukum Allah ditulis oleh jari Allah, sifatnya kekal, tidak berubah-ubah. Hukum yang kedua, hukum Taurat yang ditulis oleh Musa, civil law, tadi kita sudah ungkapkan, yaitu yang mengatur hukum-hukum, mengatur banyak hal tentang berhubungannya dengan pemerintahan, yaitu adat istiadat Israel, bila mana ada yang membunuh apa hukumannya, bila mana curang hukumannya, dan seterusnya. Yaitu keajaiban daripada rakyat bangsa Israel kepada bangsa Israel, kepada pemerintahan bangsa Israel. Itu tentunya tidak berlaku untuk bangsa Indonesia. Biarlah mereka yang melakukan. Tapi itu tidak diselipkan, karena bangsa Israel masih eksis sampai sekarang. Yang kedua, sanitary law, hukum tentang kebersihan. Seperti yang kami sampaikan tadi, hukum ini tentu berlaku untuk manusia, dan hukum ini tidak berakhir di salib. Dietary law, hukum tentang makanan dan minuman manusia. Hukum ini juga berlaku untuk manusia. Jadi hukum ini tidak berakhir di salib. Salah kaprah bila mana hukum ini ikut disalibkan. Artinya manusia tidak perlu makan lagi. Tidak mungkin. Yang keempat, yang disalibkan adalah sacrificial law, ceremonial law, hukum-hukum upacara, korban, dan sunat. Inilah yang menjadi bayangan di mana Kristus adalah wujudnya. Filipi 2 ayat 15, Efesus 2 ayat 15, dan Kolose 2 ayat 16 dan 17. Lebih rinci kita melihat kitab Imamat 1, Imamat 2 sampai Imamat ke-8. Semua tentang korban bakar, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapusan dosa, korban penebusan salah, korban pentahbisan iman tercatat lengkap di sana. Juga Imamat pasal 23 mengatur hari-hari raya, bulan baru, dan sifatnya bayangan, termasuk hari Sabat tahunan, yaitu dalam hari raya tersebut. Itu adalah hari Sabatmu, hari Sabat tahunan. Tidak sama dengan hari Sabat mingguan, yaitu Sabat penciptaan. Dengan kata lain, jenis hukum Taurat yang ditulis oleh Musa, sacrificial law lah, atau hukum-hukum upacara inilah yang sudah berakhir di salib. Tidak perlu lagi
ada korban. Tidak perlu lagi ada persembahan-persembahan khusus pagi dan petang, korban pagi dan petang, baik hari-hari raya dan hari-hari sabat tahunan. Tidak perlu lagi. Sudah berakhir di sana. Dua hukum ini perlu kita simak baik-baik. Kita bedakan hukum moral, hukum Allah. Yang 10 hukum ini. Itu disebut hukum kerajaan, hukum kemerdekaan. Dibanding dengan hukum upacara, yaitu yang tadi sacrificial law atau sanitary law. Maksud kami, hukum-hukum upacara, ceremonial law, adalah sementara. Dalam Efesus pasal 2 ayat 15 dan Ibrani 9 ayat 10, bahwa hukum ini berisi peraturan-peraturan untuk sementara. Keluaran 20 ayat 17, ucapan Allah, yaitu 10 hukum Allah, hukum kekal. Sementara hukum yang upacara dalam Imamat 1 sampai 3 dan Keluaran 24 ayat 3 itu diberikan kepada Musa dan dibacakan kepada bangsa Israel. 10 hukum Allah, hukum moral Allah ditulis oleh jari Allah sendiri di 2 loh batu. Keluaran 31:18 dan Keluaran 32:16. Sementara hukum Musa ditulis dalam kitab Ulangan 31:24 sampai 26. Berikutnya, hukum moral dimasukkan ke dalam Taurat Perjanjian. Sementara hukum upacara yaitu diletakkan di samping tabut perjanjian. Sangat berbeda, tempatnya pun berbeda. 10 hukum Allah sudah ada sebelum dosa. Anda baca 1 Yohanes 3, 4, dan 8, dan Roma 4 ayat 15, dan Roma 5 ayat 13. Sementara hukum upacara, yaitu yang sementara, menyatakan bahwa dosa itu harus ada pengorbanan. Diberikan sesudah manusia berdosa. Ingat, hukum upacara itu diberikan sesudah manusia berdosa. Sementara 10 hukum Allah sudah ada sejak kekekalan. Lalu berikutnya, bahwa 10 hukum dimasukkan untuk menyatakan dosa. Roma 3:20 dan Roma 7 ayat 7. Sementara hukum upacara itu hukum sementara itu menyatakan itu obat dosa, yaitu ada pengorbanan. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia, berakhir di salib. Hukum 10 atau hukum moral, hukum yang sempurna, suci dan benar. Sementara hukum upacara, hukum sementara, Ibrani 7:12 ayat 18 dapat berubah, tidak menyempurnakan. Ini perlu kita simak baik-baik. Yang terakhir, hukum 10 adalah hukum yang teguh, sempurna, abadi. Mazmur 19 ayat 7, Matius 5:18, Roma 3:31. Tetapi hukum upacara bersifat sementara, dihapus di salib. Kolose 2:14 sampai ayat 17 dan Matius 27 ayat 51. Itulah jawaban kami atas pendapat apologet di YouTube dan di tempat-tempat yang lain, yaitu bagian ke-6. Bagian yang ke-7, mengapa mereka tidak menguruskan sabat lagi? Maka umat Kristen tidak menguruskan sabat lagi? Alasan yang ke-7 adalah sabat sesungguhnya adalah surga. Di dunia ini tidak perlu bersabat, nanti di surga. Ayat yang dikutip diambil dari Ibrani 1, maksud kami Ibrani 4 ayat 1 sampai ayat 11. Mari kita baca. Ibrani 4 ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaan mereka sudah selesai sejak dunia dijadikan. Itu orang yang melanggar hukum tidak masuk surga, itu maksudnya. Ayat 4, sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Tentu ini merujuk kepada Kejadian pasal 2 dan 3, yaitu tentang penciptaan. Hari ke-7 adalah hari perhentian. Yang lebih tegas, ayat yang ke-9. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah, yaitu hari Sabat. Maka ayat 10 perhatikan baik-baik dan ayat yang ke-11. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ayat 11. Karena itu
baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan ada seorang yang jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Artinya, kalau kita tidak menguduskan sahabat, kita jatuh ke dalam ketidaktaatan, maka kita akan binasa. Ayat-ayat yang penting untuk menjadi jawaban ketujuh alasan tersebut, dari pertama sampai ayat ketujuh, perlu kita simak baik-baik. Kita buka Alkitab kita, Ulangan 30, ayat yang ke-19 dan 20. Allah berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepada kamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Allah memberikan freedom of choice, bebas memilih. Ikut turut hukum Allah, kamu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak menurut akan hukum Allah, kematian menanti, kematian kekal bagimu. Ayat berikutnya, Yesus dengan lemah lembut berkata, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintahku adalah 10 hukum Allah. Ingat, seluruh Alkitab dan kitab dan hukum Taurat, 10 hukum Allah sebagai ringkasannya. Jadi Yohanes 14 ayat 15 itu menggambarkan 10 hukum Allah. Berikutnya, 1 Yohanes 2:3, dan inilah tandanya bahwa kita mengasihi Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perhatikan ayat keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Sekali lagi, tidak menurut perintah Allah, dia adalah pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Maka pendusta bapaknya adalah Lucifer atau iblis. Tercatat dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila berkata, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Tidak menuruti perintah Allah, tidak menuruti 10 hukum Allah. Dia adalah pendusta dan bapaknya adalah iblis. Ingat 1 Yohanes 3:4, dosa, setiap orang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Dan upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Sikap selidik Alkitab. Kita percaya dengan melidik Alkitab, kita tidak mau melanggar akan hukum Allah. Kita tidak mau hidup dalam dosa dan maut menjadi milik kita. Pada hari ini jika kamu mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ibrani 4 ayat 7. Ikuti perintah Tuhan. Kisah 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jangan ikuti perintah manusia, ikutilah perintah Allah. Dan luar biasanya Yesus berkata, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka kamu berbahagia jika kamu melakukannya. Maka pemirsa, sikap yang berbahagia. Biarlah kita menuruti akan hukum-hukum Allah. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Semoga dengan pengungkapan akan kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Kesempatan bagi kami untuk menyelidiki Alkitab melalui program Sikap. Biarlah dengan penyelidikan Alkitab ini hati kami diperbarui. Kami akan menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Karena itu bukti sebagai kasih kami kepada Tuhan. Tidak menuruti perintah-Mu, kami disebut pendusta. Maka Bapak kami adalah setan atau iblis. Kami rindu, Engkaulah Bapak yang kami kasihi. Kami rindu, kami mau bersama dengan-Mu dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, jangan lupa, bila mana Anda terberkati, bagikanlah
firman ini kepada sahabat, teman, dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.